Hai. Nah, kemarin kan udah tahu tuh gimana ceritanya gua sama Vina ketemu sebelum sampai kita nikah. Ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang kenapa kita nikah. Kenapa, Sak? Kenapa coba? Kenapa? Tahu nggak nih pemirsa, tahu nggak? Kalian tahu nggak kenapa kita nikah? Ngomongnya pemirsa banget. Pertanyaan paling common tuh kenapa kita menikah sebelum lulus kuliah? Gue jelasin dulu latar belakangnya. Maksudnya kayak ibaratnya situasi dan kondisi dan segala macam ya. Jadi semua orang punya momentsnya masing-masing. Semua orang punya keadaannya masing-masing. Semua orang punya latar belakang masing-masing. Pokoknya semua orang berbeda gitu. Itu satu. Itu keep in your mind. Kenapa gue memutuskan untuk nikah sebelum lulus kuliah? Karena gue merasa ya sama aja kalau misalnya gue nikah setelah gue lulus gitu. Karena latar belakang gue dan kondisi gue sekarang, gue merasa gue mampu di sini adalah dalam beberapa tahun belakangan ini gue udah bisa membiayai diri gue sendiri dan bertanggung jawab atas diri gue sendiri. Jadi nggak ada gunanya juga untuk gue menunda-nunda hal yang ibaratnya baik ini gitu. Semakin lama gue menunda, semakin lama gue bakal hilang momen itu dan gue bakal hilang kesempatan untuk yang sebenarnya bisa gue lakukan sekarang juga gitu. Dan keadaannya di sini menurut gue kuliah di Jerman itu susah dan itu relatif ya, maksudnya mungkin ada yang menganggap biasa aja kok atau enggak kayak susah banget gitu. Kayak please dong, susah banget. Enggak, tapi beneran kayak menurut gue kuliah di Jerman itu nggak gampang ya, apalagi dengan keadaan gue yang harus membiayai diri gue sendiri, mungkin agak susah. Dan ya gue belum lulus aja gitu. Setelah menikah ini gue bakal berusaha untuk mencapai apa yang gue impikan selama ini, yaitu lulus. Sudah terlalu lama kuliah. Iya, jadi gitu kalau dari sudut pandang gue. Mungkin kamu lain, ada kenapa kamu menikah? Karena menurut aku hidup itu hidup itu belajar terus gitu. Ya aku selalu berencana di hidup tuh kayak oke, nanti abis lulus tuh ya aku mau kuliah lagi, atau misalnya ya nanti kalau udah jadi ibu ya aku akan terus belajar lagi. Jadi kayak nggak ada berhentinya gitu loh belajar. Jadi menurut aku kenapa harus ditunda gitu, karena prosesnya sama aja. Mungkin ini menjadi sesuatu yang agak berbeda itu adalah karena di Indonesia itu rata-rata orang menikah itu memang setelah lulus kuliah. Jadi seakan-akan ini tuh menjadi sesuatu yang wajib gitu loh. Padahal nggak pernah ada tertulis gitu. Yeah. Maksudnya di agama kita juga nggak tertulis kayak menikahlah kalian setelah lulus kuliah gitu kan, nggak ada gitu. Terus abis itu berarti kan lanjut ke pertanyaan, terus kalau kayak gitu gimana cara kita ngeyakinin orang tua? Menurut aku cara kita ngeyakinin orang tua itu sebenarnya dengan memberikan contoh gitu. Memberikan contoh gini deh, orang tua itu dari kita lahir ngejaga kita, ngerawat kita sampai kita tuh jadi orang dewasa yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Jadi di saat orang tua kita bisa melihat kita dapat bertanggung jawab atas diri sendiri, disitulah dia merasa tugasnya dia telah selesai. Ketika aku membawa wacana itu ke orang tua kayak mah kalau misalnya aku nikah gimana gitu, gak ada keraguan tuh kayak aduh nanti anak gue dikasih makan apa nih, atau enggak kayak aduh nanti mereka rumahnya di mana atau apa gitu. Mereka benar-benar kayak dan mungkin karena kita udah bertahun-tahun di Jerman gitu, maksudnya udah bertahun-tahun jauh dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi kayak ya udah mereka yakin aja ngelepas kita kayak insyaallah kalian bisa berdua gitu. Iya gak sih? Ya. Dan mungkin tipsnya untuk yang cowok sih ya, agak apa ya, ibaratnya susah gitu kalau misalnya mau meyakinkan orang tua, calon mertua gitu ya, kayak asik. Gimana nih gue belum lulus atau enggak gue belum siap nih gitu. Nah itu tuh kalian mesti pikir lagi gitu. Yang penting juga nih apa yang bisa lo semua janjikan ke calon mertua gitu. Gak bisa kan misalnya si calon mertua ngedenger kayak misalnya ditanya, jadi kamu gimana nih rencana ke depan? Ya paling sih saya jalanin aja om, gini-gini. Enggak bisa. Lu kalau gitu udah keluar Ted.
gue waktu itu menjanjikan kepada orang tuanya Vina Eh, bahwa ya om dan tante, saya sudah mampu bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya sebentar lagi akan lulus. Iya, saya punya rencana ke depan ini dan ini gitu. Dan itu mesti pasti gitu, kayak orang tua juga nggak bakal nerima kalau misalnya lo kayak ya kayak tadi kayak iya aja, ya saya sih jalanin aja om, itu nggak bakal diterima asli. Maksud gue, lo harus sudah punya visi misi lo ke depan gimana gitu. Jangan visi hidup lo masih ngambang, misi hidup lo masih ngambang, lo udah mau nikah gitu. Ya orang kan beda-beda gitu ya cara ngeyakininnya, cuman lo udah punya visi gitu, gimana cara misalnya nanti gue menghidupi keluarga gue gitu, harus disimpan di dalam pikiran kalian. Paling nggak harus mengerti gitu dasar-dasar berumah tangga kayak gimana gitu. bener banget itu bener. Jadi jangan sampai kalian mengekspek sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan dalam keluarga, tapi kalian melakukan itu gitu. Iya, jadi maksudnya di dalam persiapan itu juga misalnya kalian jangan kayak mau nikah aja, mau nikah ya karena mau nikah, karena lucu atau apa, enggak gitu. Selain tadi bertanggung jawab secara finansial terhadap diri sendiri, kalian juga harus mulai mengenal tata cara menikah gitu loh. Terus kayak bagaimana seorang suami sama istri itu berkomunikasi, terus apa yang menjaga rumah tangga. Maksudnya ya emang sih itu kedengerannya kayak apaan sih, masih muda, nggak usah yang kayak ngomongin gitu-gitu banget lah, enggak gitu. Untuk pengetahuan kita aja sebelum kita menikah. Karena ya kalian mau nikah gitu ibaratnya. Kalau kalian mau tunangan atau pacaran doang ya serah deh. Tapi kalau kalian beneran ingin menuju menikah, ya kalian harus tahu tata cara itu. Dan maksudnya paling nggak kalian tahu basicsnya lah. Jangan sampai kayak tiba-tiba udah nikah terus kayak seenaknya gitu sama si pasangannya, sama istrinya atau suaminya gitu. Nggak bisa gitu juga gitu. Oh, terus terakhir gimana cara ngeyakinin diri sendiri buat nikah? Kalau kita waktu itu ngeyakinin dirinya itu gini, aku ngitung pengeluaran aku sebulan berapa, terus pengeluaran Sakti sebulan berapa, terus dengan gajinya dia, dengan gajinya aku. Terus kita mikir kayak kalau misalnya kita nikah, kedua gaji ini digabung, terus habis itu dipakai buat bayar rumah, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ternyata matematikanya cocok. Dari situ maksudnya insya Allah ya, kalau misalnya ngomongin soal rezeki setelah menikah, insya Allah ada aja kok pasti. Dan itu beneran kita rasain banget ya. Itu iya sih. Itu tuh super miracle. Jadi kita itu punya teman namanya Alwin. Dan Alwin menikah dengan Kak Dev. Ya, mereka berdua sosok yang kita look up gitu. Jadi entah kenapa sebelum nikah itu kita kepikiran buat ngobrol sama mereka. Dan ini apa yang gue obrolin sama Alwin. Apa motivasi lo untuk menikah? Kalau dulu gue pas nikah itu sebenarnya biar gue poin yang gue dapat banget tuh, gue termotivasi untuk lulus kuliah cepat itu. Karena emang nggak bisa dipungkiri kan, kadang ada beberapa adat kita tuh masih ngewajibin kalau misalnya kalau mau nikah tuh, kalau mau dapat ijazah minimal ijazah dulu gitu. Nah buat gue oke, nggak masalah. Saya dulu gue nggak lihat itu sebagai halangan, cuma oke, ini motivasi gue. Berarti gue harus selesai kuliah cepat. Kalau gue pengen nikah cepat, berarti gue targetnya kuliah gue harus selesai cepat gitu. Terus terlebih dari itu, walaupun nikahnya lumayan cukup muda ya, misalnya 22 tahun waktu itu nikahnya, tapi bukan tanpa perhitungan ya, justru itu udah dihitung matang-matang. Akhirnya diputuskan oke lah kita nikah, dan gue pengen nikah dan gue nggak pengen terlalu tua gitu. Justru karena kan nikah itu nggak gampang, nikah itu bentuk kita untuk jadi orang yang lebih baik insya Allah. Dan gue nggak pengen kehilangan momen itu, nggak pengen ngalamin momen itu di waktu tua gue gitu. Jadi pas gue muda, gue pengen mumpung energi gue masih banyak juga, gue pengen ngadepin itu gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sih nggak nyesel. Dan terus kalau boleh cerita juga ada shares juga, ada shares gitu. Gue pernah dengar dari orang, kalau misalnya ngapain lu takut banget sih sama rezeki, gajah aja ditinggal di tengah hutan gede gitu, cacing di dalam tanah nih gak dikasih makan, jalan, ngapain lu takut? Tangannya lengkap, kakinya lengkap, terus bisa kerja, bisa belajar, bisa kuliah, ngapain takut? Jadi ini cuma masalah ketakutan yang nggak beralasan gitu.
untuk menunda-nunda nikah. Kadang karena kita terlalu banyak mikir mungkinnya, jadi kayak ini mungkin kayak nggak mungkin deh. Benar. Mungkin kalau mikir sebentar tuh nggak masalah gitu, mikir sebentar oke, merenung, minta petunjuk boleh, cuma jangan kelamaan mikir, jangan terlalu nikmati fase-fase di pinggir jendela ngeliatin sambil hujan rintik-rintik sambil dengerin lagu melo. Aduh, nggak kawin-kawin kalau gitu. Mendingan bentar, oke putusin, cuma ambil tanggung jawabnya semuanya gitu, setengah-setengah. Kita emang mau nikahnya kenapa kita harus nikah, dipikirin lagi baik-baik, terus disamain visinya sama calonnya gitu. Ntar kalau misalnya nikah, kita mau hidupnya gimana, terus kayak gimana dengan keluarga kita gitu. Terus selain niat dilurusin, terus yakin maksudnya nikah ini tuh sesuatu yang baik, insya Allah kan baik gitu. Kalau boleh ngambil contoh jahat, misalnya orang kadang-kadang ngerampok bank sukses gitu, orang kadang-kadang berbuat jahat tuh sukses gitu, bisa dibilang sukses dalam tanda kutip ya. Masa ini kita mau nikah ya, mau baik-baik, menyempurnakan setengah agama, terus disusah-susahin tuh kayaknya nggak logis ya. Mungkin kalau disusah-susahin tuh bukan karena pernikahan itu gitu, cuma karena niat kita belum baik, karena mungkin hal-hal lain di luar pernikahan itu yang emang harus kita perbaiki gitu ke pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu insya Allah sih baik, kalau niatnya baik, dua-duanya ngerti gitu, insya Allah sih dimudahkan lah. Udah nggak sih kayak misalnya ketidakyakinan itu loh, maksudnya yang sebelum menikah? Yakin aja yang mau kita nikahin ini insya Allah jodoh kita gitu. Yakin, kalau misalnya lu masih ragu yang mau kita nikahin jodoh kita atau bukan, berat sih kalau kayak gitu. Bener, pilih satu, oh iya dia, insya Allah dia ini jodoh gua akan jalanin baik-baiknya, gua akan jaga dia sebaik-baiknya. Nah terus satu lagi gue tambahin, mungkin yang masalah persiapan itu, ini kan kita niatnya mau baik ya, tetap aja biarpun gimana pun, setahu biasanya sih menurut pengalaman gue pas mau nikah tuh banyak masalah-masalah yang datang lah yang lucu-lucu gitu, rusuh-rusuh dikit gitu. Cuma tetap aja kita mesti nyikapin itu dengan baik gitu, kita nggak bisa ngotot dengan pokoknya gue mau nikah gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus caranya pun harus baik. Mungkin kadang orang tua agak nentang dikit, kadang orang tua calon agak-agak nggak suka atau agak-agak judes sedikit sama kita, tapi kita mesti berlakunya baik gitu. Apalagi kalau misalnya masih belum terlalu matang gitu, belum mapan, belum ini, belum itu, pasti diragukan banget lah itu, udah top lah, masih diragukan ya. Tapi insya Allah kalau niatnya baik tuh akan sampai lah ke orang-orang yang meragukan itu. Apalagi wajar banget, bayangin, lu pikirin, lu punya anak lu udah lu gedein nih 20 tahun, lu kasih makan segala macam, di sekolahin ke luar negeri, tiba-tiba ada satu anak yang nggak lu kenal ya datang ke depan rumah lu pengen ngambil anak lu, masa sih bakal lu kasih langsung gitu ya? Iya saya, lu ambil aja anak lu, berarti nggak mungkin, nggak logis. Jadi logis aja, misalnya calon lu itu orang tuanya agak siapa lu, ganteng banget enggak, kaya banget enggak, mapan banget enggak, naik juga enggak, naik angkot berat, maksudnya lu coba pahamin ada di pihak itu gitu. Jadi mungkin kalau ada hambatan-hambatan sedikit nggak masalah lah, normal lah. Maksudnya, kebayang lah misalnya lu punya anak, mau diambil anak yang nggak dikenal, boleh lah tanya-tanya dikit, agak judus-judus sedikit, ngetes doang gitu ya. Kalau udah oke, udah diokein, jangan lupa semua tanggung jawab yang dari bokapnya tuh udah lu ambil, dari orang tuanya tuh udah lu ambil semua, nggak cuma pembiayaan ini, biaya hidupnya ini itunya, nggak cuma itunya doang, cuma sholatnya dia, ngajinya dia, ibadahnya dia, itu udah tanggung jawab lu. Terlepas dari tanggung jawabnya dia, orang tua itu lepas tuh, nggak ada ini lagi. Jadi kalau pas udah lu pikirin baik-baik, udah yakin nih, belum datang ke orang tuanya, lu bilang dapat iya, lu ambil semuanya sama tanggung jawabnya, jangan lu ambil enaknya doang. Terus itu insya Allah lah, semoga dimudahkan. Satu lagi juga yang dari tadi gue ingetin gitu dari awal, semua orang berbeda, itu tergantung kalian sendiri gitu. Kalian yang nentuin momennya, kalian yang merasakan hidup kalian gimana, kalian yang tahu irama hidup kalian yang tahu perhitungan hidup kalian, dan bukan orang lain gitu. Jadi kalian yang nentuin sendiri. Kalaupun emang momen kalian itu setelah kalian wisuda atau setelah kalian dapat kerja, ya udah jalanin aja gitu.
sampai kalian oke, gua siap, ada kesempatan di depan mata, ya udah, Oke. gua nikah gitu, sampai kayak gitu. Iya. Beneran jangan dirasa-rasa, jangan kayak aduh pengen nikah, habis itu ngeliat semua temen nikah terus jadi baper, kayak santai aja gitu. Iya. Insya Allah tuh pasti ntar apa ya, ibaratnya kayak indah pada waktunya tuh, bener banget sih. Ada yang mungkin yang sebelum lulus, ada yang setelah lulus, ada yang tadinya bilang gue nggak mau nikah, terus tiba-tiba jadi pengen nikah, ketemu jodohnya. Itu bener-bener pokoknya bener kata Sakti, kita semua itu punya jalannya masing-masing. Dan kita berharap dan berdoa juga buat teman-teman yang udah punya niatan baik, misalnya mau nikah, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menemukan jodohnya. Ya. Ya, dan tentunya nabung. Jadi itu nabung itu salah satu hal yang penting banget dan kita rasakan juga. Udah jangan dibahas kan itu buat episode berikutnya. Oh iya deh, yaudah nggak usah. Dan itu adalah Akhir episode 2.